setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna kali ini. 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Kan saya menutup dengan satu penegasan bahwa hari ini kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang lebih baik, tapi memastikan bahwa apa yang harus kita perbaiki. BPK telah memberikan arah yang sangat jelas, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan sangat baik, dan pemerintah Provinsi Maluku Utara siap bekerja, berbenah, dan membuahkan hasilnya. Karena pada akhirnya rakyat tidak menilai berapa banyak laporan yang kita buat, tetapi seberapa baik amanah mereka kita jaga dan seberapa besar manfaat yang mereka rasakan dari setiap rupiah APBD Provinsi Maluku Utara yang kita kelola. Mari kita jadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, mempercepat reformasi birokrasi, dan menghadirkan pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Dewan akan terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi tindak lanjut pemeriksaan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta penjelasan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan dalam pertemuan konsultasi. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat. Sebelum kami akhiri rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun. Ke Sufifi, ibu kota Malut. Cakepnya tuh tolong. Saya ulangi lagi. Ke Sufifi, ibu kota Malut. Bangun daerah dengan hati-hati. Ikut saran hasil audit BPK, APBD tepat, rakyat bahagia. Ada satu lagi nih. Pala Ternate harum semerbak. Laut Halmahera penuh harapan. Opini WTP BPK jadi pedoman, Sufifi maju, Malut di depan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengakhiri paripurna ini atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Interupsi pimpinan. Ada lagi, silakan. Nazatan Hurokasuba dari fraksi Gerindra. Baik pimpinan, mohon izin. Hari ini kita berbahagia karena Maluku Utara mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Namun ini adalah kesempatan sangat luar biasa karena Ibu Gubernur hadir di paripurna kali ini, dan seperti apa saya mengutip apa yang dikatakan Ibu Gubernur, rakyat sesungguhnya tidak terlalu peduli dengan segala administrasi dan laporan yang kita siapkan, tapi bagaimana kita bekerja untuk mereka. Maka dari itu di dalam ruang paripurna kali ini, mudah-mudahan walaupun wajar tanpa pengecualian,
saya mengingatkan beberapa janji Ibu Gubernur mengenai governance. Pertama, Ibu Gubernur, saya selalu menyampaikan di depan Pak Wakil Gubernur berulang kali, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di Maluku Utara, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekonomi ekstraktif. Juga selain dari situ, kita juga harus mengetahui bahwa di wajar tanpa kecualian laporan kita, ada juga masyarakat yang memperjuangkan tanah adat mereka dan tanah mereka yang kemungkinan dengan industri. Maka dari situ saya mengingatkan kali ini Ibu Gubernur, tidak mungkin kami melakukan ini adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria agar Ibu Gubernur mampu mengatensi hal-hal lahan dan masalah-masalah lingkungan ini kepada pemerintah pusat agar masyarakat ini mendapatkan solusinya bagaimana di lapangan itu seperti apa. Kemudian yang kedua Ibu Gubernur, ini berkaitan dengan hubungan kita antar lembaga legislatif maupun eksekutif. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna kali ini, 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Najla, apa yang telah disampaikan telah didengar oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan ke depan kita mengoptimalkan terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Mengakhiri rapat paripurna ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, menyampaikan terima kasih kepada Saudari Gubernur, Saudari Wakil Gubernur, staf ahli BPK RI, unsur Forkompinda, Direktur Direktorat Pengelolaan Pemeriksaan 6-1 BPK RI, Kepala Perwakilan BPK, beserta seluruh jajarannya, dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini dengan selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas sedikit kepada pemerintah provinsi mengenai gugus tugas reforma agraria. Hal yang dihadapi masyarakat saat ini adalah permasalahan tanah. Dan untuk pengetahuan kita bersama di teman-teman komisi, masyarakat dan pemerintah provinsi, kita bisa melihat informasinya itu di website Bumi ATN BPR. Mungkin masyarakat dan teman-teman komisi di setiap dapil bisa meng-cross-check status tanah di website Bumi ATN BPR. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gugus tugas reforma agraria karena saya melihat narasi pemerintah provinsi yang tersebar di sosial media. Saya ingin mengatakan bahwa fungsi gugus tugas reforma agraria itu adalah tim koordinasi lintas sektor yang mendapatkan legitimasi, mendapatkan wewenang yang sangat tinggi untuk memaksa pihak-pihak untuk duduk dan membuka data. Gubernur adalah ketua gugus tugas reforma agraria provinsi, di mana gubernur memiliki posisi tertinggi dalam wewenang wilayah. Beliau bisa melakukan pertama, pembentukan kelembagaan. Kedua, mereka bisa melakukan komando dan koordinasi. Dan yang paling penting Pak Wakil Gubernur bisa menentukan kecepatan penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Provinsi Maluku Utara dan berkoordinasi langsung tanpa perlu harus ke Jakarta dan menunggu arahan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap pemerintah provinsi memahami wewenang yang ada
yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, sehingga ada inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan secara cepat mengenai konflik pertanahan yang ada yang masyarakat di Maluku Utara hadapi, tidak hanya di dapil saya tapi juga di Halmahera Timur dan beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Sehingga saya meyakini ketika pemerintah provinsi mampu menginisiasi beberapa langkah, maka koordinasi di pusat pastilah lebih cepat dan pastilah tidak alot. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa ingat, kita juga punya wewenang di provinsi, sudah diberikan legitimasi, sudah diberikan posisi, sudah diberikan wewenang, maka ambil inisiasi itu, pilih mana kasus yang bisa diselesaikan dengan cepat. Dan dalam beberapa hal saya ingin menekankan kepada pemerintah provinsi bahwa kita DPRD provinsi dan pemerintah provinsi berjalan bersama. Ketika pemerintah provinsi mampu membuka data, pemerintah provinsi mau memberikan kita mampu memfasilitasi hasil-hasil aspirasi dari konstituen kita, maka saya sendiri dari Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, saya pun akan mau bekerja sama dengan pemerintah provinsi membawa segala aspirasi ini, dan saya meyakini dari segala fraksi kita mampu membangun daerah ini dan mampu meningkatkan lagi komunikasi kita yang cukup alot itu yang selama ini kita rasakan. Kita mampu percepat itu di pusat kalau memang ada kerjasama, kalau memang good governance itu hadir di Provinsi Maluku Utara, kalau memang transparansi itu hadir di Provinsi Maluku Utara, maka saya yakin Provinsi Maluku Utara ke depan akan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir di setiap titik masyarakat mengeluhkan soal lambatnya pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di desa-desa pesisir dan pedalaman. Banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya menyentuh basis kebutuhan real. Misalnya, bantuan alat pertanian tanpa bibit atau bantuan nelayan tanpa BBM, yang akhirnya membuat program menjadi simbolis, bukan solutif. Kami juga menemukan adanya keluhan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Galela Barat seperti PT Tri Usaha Baru, yang dinilai belum maksimal memberi kontribusi sosial dan justru memunculkan sengketa lahan. Rakyat ingin tambang hadir. Aspirasi rakyat sangat jelas. Mereka tidak anti investasi, tetapi menolak ketidakadilan. Sekali lagi, rakyat ingin tambang hadir dengan tanggung jawab, bukan hanya meninggalkan lubang tanah dan di hati masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk berhenti membangun, menata retorika dan mulai membangun jembatan. Jembatan nyata bagi rakyat. Jangan biarkan desa-desa di Tobelo, Galela, Kau dan Morotai terus menunggu dengan sabar. Sementara waktu berlalu, janji-janji pembangunan tinggal cerita. Reses bukan hanya tempat untuk menampung harapan yang akan diluapkan. Reses adalah mandat rakyat yang harus diwujudkan. Sebagai penutup, kami ingin menyatakan bahwa seluruh aspirasi rakyat kami himpun dalam bentuk kepercayaan rakyat terhadap institusi DPRD yang pemerintah daerah. Kepercayaan ini mahal harganya, dan jika kita mengabaikannya, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan legitimasi moral di hati. Kita ke informasi yang pertama, Tribuners. Gubernur Maluku Utara Serly Laos perjuangkan tanah milik rakyat. Gubernur Maluku Utara Serly Laos memperjuangkan hak milik tanah milik rakyat. Serly Laos memberi kepastian hukum untuk setiap jengkal tanah milik warga. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemprov Maluku Utara dan BPN. Kepastian ini juga merupakan pondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih tertib, akuntabel, dan kuat. Hal ini diunggah Serly Laos melalui akun Instagram pribadinya @s_jo pada Selasa 29 April 2025. Dalam caption unggahan tersebut, Serly Laos menuliskan bahwa Pemprov Maluku Utara juga berkomitmen mendukung penuh program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilakukan BPN, termasuk mendorong percepatan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dikatakan Serly Laos karena tanah bukan hanya soal hak milik, tetapi soal keadilan, kepastian, dan masa depan. Sekarang tanah ada, tapi kita belum punya produk hukumnya. Kemarin kami sudah diskusi dengan Kak Kamil untuk kita mencari solusi cepat bagaimana ada produk hukum, payung hukum, sehingga tanah di Maluku Utara ini banyak yang ada mineral
sehingga perlu dijaga, tidak semuanya boleh dijadikan inti. Harapannya hak-hak dari masyarakat adat tetap bisa kita jaga dengan melegalitaskan tanah adat sehingga bisa menjadi warisan turun-temurun dan bisa dimonetize bagi kesejahteraan masyarakat adat di Maluku Utara. Selain dari itu juga dikarenakan kita di Maluku Utara ada saat ini sudah ada 3 kawasan industri yang sudah berjalan, ada di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dengan total PDRB sekitar 100 triliunan per tahun. Kita di tahun 2027 rencananya akan ada tambahkan 1 kawasan industri lagi dan semua memerlukan kepastian hukum, produk hukum kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, percepatan produk hukum sangat diperlukan. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum di level desa, terutama di kepulauan yang sudah berjalan dengan baik, Posbantu seperti yang tadi oleh Nabil 1187 Posbantu sudah terbentuk, pelatihannya saja yang masih progres ya. Dan saat ini saya belum mendapatkan komplainan yang signifikan, artinya tidak ada hal yang tidak bisa terselesaikan di desa. Biasanya kalau tidak terselesaikan, mereka mulai kirim DM, SMS, di sosmed. Tapi itu tidak terlihat. Artinya berarti perselisihan di level desa bisa diselesaikan baik oleh desa masing-masing dan di posyandu masing-masing. Saya juga berharap ke depan UMKM bisa memanfaatkan kekayaan intelektualnya dengan lebih baik. Kita sudah bekerja sama untuk para pelaku industri kreatif penyanyi sudah berjalan sosialisasinya, mereka sudah mulai cara untuk mendaftarkan haki online 24 jam selesai. Mungkin yang belum jalan itu adalah UMKM untuk mendaftarkan produk mereka, haki mereka, itu yang akan menjadi PR selanjutnya, sehingga UMKM lebih sadar untuk melindungi produk-produk mereka sehingga tidak memitigasi hal-hal yang kita inginkan di kemudian hari. Dan harapannya ke depan layanan hukum semakin terkelola lagi, terutama untuk kita yang di wilayah kepulauan. Saya percaya isu sosial, isu lingkungan juga menjadi penting di tengah pertumbuhan dari industri hilirisasi nikel ini, Bu. Bagaimana komitmen dari Maluku Utara terkait dengan keberlanjutan? Saya selalu bilang bahwa kita itu meminjam masa depan dari anak cucu kita. Jadi kita bukan mewariskan, kita meminjam masa depan lingkungan dari anak cucu kita. Tugas kita saat ini adalah bagaimana mengkonversi kekayaan alam kita, dalam hal ini nikel, menjadi jembatan, menjadi leverage, menggunakannya sebagai modal untuk menyiapkan jalan jembatan yang lebih baik, konektivitas, pendidikan, kesehatan, menyiapkan mereka pilihan peluang masa depan yang lebih baik, bagaimana menjadikan kekayaan alam menjadi kekayaan manusia. Karena kita semua tahu nikel ini akan habis pada waktunya. Nah, sebelum habis, bagaimana kekayaan alam Maluku Utara dijadikan modal untuk mengisi kekayaan manusia Maluku Utara, bahwa ke depan Maluku Utara itu bisa sejahtera tanpa bergantung lagi terhadap nikel, bahwa mereka sudah memiliki diversifikasi industri lainnya yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memberikan kualitas hidup yang baik, bahwa akan semakin banyak anak-anak Maluku Utara yang punya pendidikan yang tinggi, punya skill yang high-tech, bahwa kalaupun mereka tetap menjadi petani dan nelayan, tetapi sudah melakukannya dengan teknologi, dengan nilai tukar yang baik, dan semua pelayanan dan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Itu yang menjadi PR kami, dan tentu tanpa mengorbankan warisan alam dan local value yang kita miliki di Maluku Utara. What's the move? Ngapain di luar daerah?
Kemudian juga kita What's the move? What's the move? Teman-teman, ini Naslatan Kasuba. Naslatan Kasuba ini anak dari mantan gubernur Abdul Ghani Kasuba, ya, yang justru mengkritik Gubernur Shirley Cuandra karena sering berada di luar daerah, yang katanya kenapa dana kita dipotong sekian banyak sedang kita daerah penghasil. Lah, ini anggota DPRD Maluku Utara, katanya juga ketua komisi, tapi nggak tahu gitu loh, mengapa dana dipotong. Sedangkan yang dipotong itu bukan cuma di Maluku Utara, tapi juga seluruh provinsi dan seluruh daerah di seluruh Indonesia. What the move? Oh iya, kemarin bapakmu jadi gubernur, mungkin nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ketemu menteri. What's the move? Korupsi. Korupsi perizinan, pembangunan daerah. What's the move? Kerjanya ngapain? What's the move? Korupsi. Jadi bapaknya ini, Abdul Ghani Kasuba ini ditangkap KPK di penjara 8 tahun penjara, teman-teman ya. Dan harus mengganti uang pengganti 109 miliar rupiah. What's the move? Gak tahu udah ditagih belum sama KPK ataupun sudah dibayar lunas belum uang penggantinya itu. What's the move? Itu lumayan untuk memperbaiki jalan di Maluku Utara, untuk melakukan pembangunan di Maluku Utara. What's the move? Gubernur Shirley tahu fiskalnya sedang bermasalah, kemudian dana pun kurang untuk pembangunan, makanya dia ke Jakarta, ketemu menteri dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan proyek-proyek supaya ada pembangunan di Maluku Utara, yang pertama. Yang kedua, Gubernur Shirley ke beberapa daerah kerjasama untuk untuk mendapatkan investasi untuk Maluku Utara, untuk rakyat Maluku Utara. What's the move yang kamu lakukan? What's the move yang bapakmu lakukan di penjara? Oh ya, dengar-dengar kemarin di persidangan juga disampaikan bahwa bapakmu itu mengeluarkan uang 3 miliar per tahun untuk iclik-iclik katanya. Benar apa enggak saya nggak tahu ya, tapi itu yang muncul di persidangan, yang ada video yang saya lihat. Katanya bapaknya itu menghabiskan dana untuk iclik-iclik. Iclik-iclik, tahu lah ya iclik-iclik ya, gitu ya teman-teman ya. What's the move Shirley? What's the move Shirley? Katanya gitu kan. What's the move hasil korupsi bapakmu tuh? What's the move? Gitu loh. Mengkritik boleh, tapi membangun, kasih cara, kasih jalan. Bukan what's the move, ngapain dia jauh-jauh, ngapain dia pergi, nggak pernah hadir sidang, absen untuk dengan pendapat dengan DPRD. What's the move? Bapakmu kemarin sebagai 10 tahun menjabat gubernur, what's the move? Pembangunan di Maluku Utara apa aja? Apa yang dilakukan? Malah perbaikan banyak dilakukan oleh Gubernur Shirley. Gubernur Shirley melanjutkan peran bapakmu sebagai gubernur, banyak yang perubahan dilakukan. Dari sekolah gratis dulu nggak ada di bapakmu itu. What's the move bapakmu lakukan itu nggak ada gitu loh. Shirley melakukan perubahan yang besar termasuk sekolah gratis, ya, perbaikan rumah gratis dan sebagainya, jalan dan sebagainya. Bapakmu, what's the move?